Oke, hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung, melanjutkan pembahasan kita di minggu lalu hari Kamis 16 Juli 2020. Apa saja yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama adalah kita akan membahas mengenai hasil pekerjaan kalian di hari Kamis 16 Juli 2020. Oleh karena itu, kalian bisa menyiapkan buku tulis bahasa Indonesia, buku paket 4A dan juga alat tulis. Kalian buka hasil pekerjaan kalian dan kita bahas bersama-sama. Jika ada jawaban yang belum tepat, silahkan diberi pembetulan. Ya, jangan takut melakukan kesalahan. Jika kalian masih belum bisa, kalian bisa belajar lagi dan mencoba lagi. Selanjutnya, setelah kita bahas pekerjaan kalian, kita akan bersama-sama mencoba mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan kuis yang ada di Sinkos. Oke, kita mulai dari paragraf pertama. Paragraf pertama ini kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya, di kalimat pertama ini kita gunakan sebagai gagasan pokok. Untuk yang Budeta beri warna lain, kita gunakan sebagai gagasan pendukung. Karena jika kalian membaca baik-baik, paragraf ini akan membicarakan mengenai upacara adat yang merupakan bagian dari adat istiadat. Selanjutnya, yang mendukung gagasan pokoknya adalah mengenai fungsi dari upacara adat dan juga contoh-contoh dari upacara adat. Coba kita cek lagi bersama-sama. Gagasan pokoknya adalah upacara adat merupakan bagian dari adat istiadat. Untuk gagasan pendukung, yaitu ada fungsi upacara adat dan juga ada contoh upacara adat. Nah, kalau tadi paragraf 1 kemarin Budeta meminta kalian untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf 2 dan paragraf 3. Sekarang kita baca bersama-sama untuk paragraf 2, kita pahami apa isi paragrafnya. Upacara adat Peotron Anok Utano merupakan upacara adat yang artinya turun tanah. Upacara adat ini biasanya dilakukan saat bayi berusia 44 hari. Upacara ini bertujuan agar sang bayi tumbuh sehat serta memperoleh keselamatan dan perlindungan dari Tuhan. Upacara adat Peotron Anok Utano dapat kita temui di Provinsi Aceh. Coba kalian tebak dulu, apa isi atau inti dari paragraf kedua? Apa yang dibahas oleh penulis? Jika kalian sudah paham, isi atau kesimpulan dari paragraf kedua ini, penulis membicarakan mengenai upacara adat Peotron Anok Utano. Nah, untuk membantu menjelaskan upacara adat ini, penulis menjelaskan mengenai waktu pelaksanaannya. Nih, yang Budeta beri warna orange. Kemudian ada juga tujuan pelaksanaan upacara adat. Ada juga asal daerah upacara adat. Ketiga kalimat yang Budeta beri warna lain ini merupakan kalimat yang menjelaskan gagasan pokoknya. Ya, coba kita cek bersama-sama. Gagasan pokok dari paragraf kedua adalah Peotron Anok Utano adalah salah satu upacara adat yang memiliki arti turun tanah. Untuk gagasan pendukungnya di paragraf kedua, penulis menjelaskan mengenai waktu pelaksanaan, tujuan upacara adat, dan juga asal daerahnya. Ini untuk paragraf kedua. Kita coba lanjut ke paragraf ketiga. Oh ya, untuk kalian semua anak-anak yang belum paham paragraf 1, paragraf 2, silahkan boleh diulangi lagi videonya. Nah, kita lanjut ke paragraf ketiga, kita baca bersama-sama, kita pahami bersama-sama. Sementara upacara adat Sekaten adalah upacara peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW bagi umat Islam di Surakarta dan Yogyakarta. Upacara adat Sekaten berlangsung selama 7 hari, dimulai dengan iring-iringan abdi dalem atau punggawa keraton, membawa 2 perangkat gamelan Jawa untuk ditempatkan di Masjid Agung.
Acara puncak upacara adat ini adalah Grebeg Mauludan, yaitu acara pembagian gunungan yang terbuat dari beras ketan, makanan, buah-buahan, serta sayur-sayuran kepada masyarakat sebagai lambang keberkahan. Selama perayaan Sekaten diselenggarakan pasar malam selama 1 bulan. Coba, untuk kalian yang belum begitu paham paragraf ini, silahkan diulangi lagi membacanya. Boleh di-pause dulu videonya. Nah, kalau kalian sudah membaca dan memahami, kalian pasti tahu di paragraf ketiga ini penulis membicarakan mengenai upacara adat Sekaten yang digunakan sebagai peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW bagi umat Islam di Surakarta dan Yogyakarta. Nah, untuk menjelaskan mengenai upacara adat Sekaten, penulis di sini menuliskan atau menjelaskan mengenai waktu pelaksanaannya. Dia berlangsung selama 7 hari, ada iring-iringan. Kemudian di sini dijelaskan juga urutan kegiatannya, acara puncaknya ada apa aja. Kemudian selama perayaan Sekaten ini ada apa? Ada pasar malam, ya kan? Jadi 2 kalimat yang Budeta beri warna lain ini menjelaskan mengenai upacara adat Sekaten. Coba kita cek lagi. Untuk gagasan pokok paragraf 3 adalah upacara Sekaten sebagai peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW bagi umat Islam di Surakarta dan Yogyakarta. Nah, untuk gagasan pendukungnya, ada waktu pelaksanaan upacara adat dan ada urutan kegiatan upacara Sekaten. Nah, ini untuk paragraf ketiga. Perlu kalian ingat bahwa gagasan pokok ini tidak selalu ada di kalimat pertama, ya. Bisa jadi ada di kalimat kedua, ketiga, keempat, atau kalimat selanjutnya. Jadi intinya kalian tetap harus membaca semua paragraf dengan baik, kalian pahami isinya ini apa. Lalu kalian bisa menentukan gagasan pokoknya, selanjutnya menentukan gagasan pendukung. Nah, untuk menuliskan kalimat gagasan pokok dan gagasan pendukung, kalian boleh menyimpulkan sendiri. Seperti Budeta ini kan menyimpulkan sendiri. Kalau di kalimat kedua itu dia membicarakan mengenai waktu pelaksanaan. Kalimat ketiga itu membicarakan mengenai urutan kegiatan. Kalian juga boleh menuliskan kalimat yang ada di paragrafnya langsung. Jadi boleh dibuat kesimpulan sendiri, boleh juga kalian langsung menuliskan dari paragraf itu. Ya. Nah, kita sudah membahas paragraf 1, 2, dan 3. Sekarang apa tugasnya? Tugasnya adalah kalian memberi pembetulan jika jawaban kalian yang sebelumnya, yang pada pertemuan hari Kamis itu belum tepat. Ya, kalian tuliskan pembetulannya di buku tulis bahasa Indonesia. Ditulis yang rapi, jangan lupa diberi tanggal supaya kalian tahu itu pembelajaran di hari apa. Nah, setelah kalian memberi pembetulan, kemudian jika kalian masih kurang paham, kalian boleh mengulangi video ini. Tapi kalau kalian sudah paham dan sudah yakin, silakan kalian mengerjakan apa? Mari mencoba di sini. Silakan kalian mengerjakan kuis yang ada di sinkos kalian masing-masing. Budeta beri waktu maksimal hari Kamis 23 Juli 2020. Kerjakan dengan mandiri, yakin dengan kemampuan kalian sendiri-sendiri supaya kalian tahu sampai mana kemampuan kalian. Jika tidak bisa, kalian bisa belajar lagi. Ya, papa mama hanya membantu di rumah, tidak mengerjakan tugas-tugas kalian. Yakin dan jujur dengan kemampuan kalian sendiri. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Selamat melanjutkan pelajaran. Tuhan memberkati kalian semua.